Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Jangan biarkan puasa kita sia-sia, karena ada puasa yang diterima, namun ada juga puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara puasa yang tidak diterima yaitu puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi kita tidak menahan nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa dia mendapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia puasa, dia tidak menahan nafsunya untuk berbuat dosa. Selanjutnya, berkata dusta. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh darinya rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1903. Selanjutnya adalah berkata sia-sia dan kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni sha'im, inni sha'im." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu menahan diri dari perkataan sia-sia dan kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau usil kepadamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim. Wahai saudaraku, janganlah kita jadikan hari puasa kita dan hari tidak puasa kita sama saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jal, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, "Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku." Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1151. Alasannya karena puasa itu mirip dengan sabar. Mengenai pahala sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bulan Ramadan juga dinamakan dengan bulan sabar. Lalu bagaimana caranya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 388, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Wa fi muawadati siyami ba'da Ramadan fawaid adidah." Membiasakan puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Syawal, terdapat beragam manfaat. Minha anna mu'awadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Di antaranya, sesungguhnya membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan. Fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dahu. Karena sesungguhnya jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan membimbingnya untuk beramal soleh setelahnya. Kama qala ba'dhum, "Thawabul hasanatil hasanatu ba'daha, faman 'amila hasanatan thumma ittaba'a bihasanatin ba'daha kana dzalika 'alamatun 'ala qabulil hasanatil ula." Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, pahala sebuah amal kebaikan adalah amal kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amal kebaikan kemudian mengiringinya dengan amal kebaikan setelahnya, merupakan tanda diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Kama anna man 'amila hasanatan thumma taba'aha bisayyi'atin kana dzalika 'alamah raddil hasanati wa 'adami qabuliha.
Demikian juga barang siapa yang beramal kebaikan kemudian mengiringinya dengan amal keburukan setelahnya, maka hal itu merupakan tanda ditolaknya dan tidak diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Apa maksud dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali tersebut? Maksudnya, jika setelah bulan Ramadan kita iringi dengan puasa Syawal 6 hari atau puasa Senin Kamis, maka insya Allah itulah tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setelah Ramadan akhlak, ibadah, dan perbuatan kita semakin baik, maka insya Allah itulah tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika setelah Ramadan kita semakin malas dalam beribadah, semakin buruk akhlak dan perilaku kita, atau setelah bulan Ramadan kita makin banyak berbuat dosa, maka wal'iyadzubillah, itulah tanda bahwa puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti tanda amalan Ramadan kita diterima adalah menjadi lebih baik setelah pas Ramadan, atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Contoh kebaikan yang dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Tanda amalan kita di bulan Ramadan tidak diterima adalah setelah Ramadan tidak ada lagi kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban seperti kewajiban sholat 5 waktu. Dan ingat, para salaf selama 6 bulan mereka berdoa supaya bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan tersisa mereka berdoa supaya amalan mereka diterima. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar segala niatan kita, ucapan kita, dan perbuatan kita selalu dalam ridhonya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.